Memulai untuk sesi yang kedua yaitu tematik 4 pilar MPR RI. Kita akan berikan kesempatan lebih dahulu untuk yang pertama, Kak Putri. Grup A yaitu SMA Negeri Tanjung Sari. Boleh berikan silakan. tangan. Silakan. Ya, silakan untuk menekan tombol grup tombol A terlebih dahulu. Ya, kira-kira grup A akan mendapatkan nomor pernyataan berapa? 1, 2 atau 3? Dan untuk grup A nomor 2. Ya, mendapatkan nomor pernyataannya adalah nomor 2. Silakan diambil bolanya yang ada dalam fishbowl untuk menentukan apakah yang akan didapatkan dan dibangun argumentasinya. Apakah pro atau kontra? Dibuka terlebih dahulu. Iya. Boleh diperlihatkan kepada Dewan Juri dan juga teman-teman. Oke, argumentasi yang akan dibangun nantinya adalah pro. Terima kasih grup A, silakan kembali ke tempat duduk. Iya, grup A disimak baik-baik pernyataannya. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Grup A silakan dibangun argumentasinya, 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kakak host dan juga Dewan Juri yang terhormat. Izinkan kami selaku pembicara dari SMA Negeri Tanjung Sari untuk menyampaikan mosi perdebatan kita pada hari ini tentang Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali jabatan. Bukankah seperti itu, saudaraku? Baik, dengan adanya aturan seperti ini, Presiden di negara kita tidak akan mengalami yang namanya monarki atau hal semacam itu. Tidak adanya kekuasaan absolut yang dimana setiap pergantian presiden akan mengalami suatu perubahan dalam negara kita. Yang dimana setiap presiden pasti memiliki visi yang berbeda untuk mendapatkan visi yang sesuai dengan cita-cita Indonesia. Selain itu, pembatasan kekuasaan presiden yang juga masuk ke dalam tema ini karena hanya bisa 2 kali menjabat, 2 periode, itu membuat negara menjadi stabil karena presiden bisa berganti orangnya dan juga visinya tentu bisa berganti juga seperti saudara Javier tadi katakan. Tentunya itu juga membuat tujuan negara akan lebih jelas untuk kedepannya. Sebagai hal tersebut tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa presiden maupun wakil presiden dapat dipilih kembali dalam presiden dan wakil presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dengan 1 kali masa seperti itu. Karena sudah tertuang di Undang-Undang Dasar sendiri, hal ini menyebabkan bahwa aturan itu adalah suatu hukum tertinggi atau aturan tertinggi yang ada di negara kita. Dengan demikian, kami menyatakan pro pada mosi kali ini. Kami dari SMA Negeri Tanjung Sari akan menyatakan pro pada mosi kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa grup A dari SMA Tanjung Sari. Baik, kalau begitu langsung saja Kak Putri. Silakan. Pada Dewan Juri, bagaimana penilaiannya? Ya, grup A, saya tanya sedikit. Sistem pemerintahan kita apa? Grup A, bukan grup yang ini. Grup A. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahannya apa? Presidensial. Oke. Salah satu ciri presidensial apa? Salah satu ciri dari sistem itu apa? Memiliki presiden. Memiliki presiden. Iya, Pak Presiden. Jadi salah satu ciri presidensial adalah masa jabatan yang fixed term. Jadi yang pasti. Itu salah satu. Yang kedua adalah bahwa reformasi 98 sudah lahir belum? Belum. Oh iya. 98 itu
itu kemudian mendorong supaya kemudian ada pembatasan masa jabatan presiden. Karena kemudian di pasal 7 yang lama itu kan penafsirannya macam-macam. Pada masa orde lama seperti apa, masa orde baru seperti apa, gitu ya ininya. Jadi di reformasi dibatasi, kemudian hanya bisa dipilih 1 kali masa jabatan. Tadi yang disampaikan ada beberapa hal yang memang saya note ya. Ada pembatasan kekuasaan yang absolut, oke itu. Kemudian ada stabilitas pemerintahan, tujuan negara yang lebih jelas. Nah, cuman konteks hubungan itu belum disebutkan. Jadi saya kira masih banyak yang harus dipelajari lagi. Nilainya 15 poin. Baik, Grup A ya. dari SMAN Tanjung Sari. Terima kasih Dewan Juri. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk grup B dari SMAN 2 Cibinong. Boleh silakan maju perwakilannya. Silakan untuk menekan tombol dan memilih nomor pernyataannya. 1 atau 3 ya. Satu. Pernyataan nomor 1. Baik, sepertinya sudah tidak sabar ya, langsung diambil sendiri. Kira-kira argumentasi apa yang akan didapatkan oleh grup B? Apakah pro atau kontra? Silakan dibuka. Oke. Argumentasi yang akan dibangun adalah kontra untuk grup B. Silakan bolanya ditaruh lagi di fishbowl dan kertasnya boleh dibawa. Ya, bolanya ditaruh, kertasnya dibawa. Iya. Silakan. Baik, dan untuk grup B dari SMAN 2 Cibinong, mohon disimak Pernyataannya. Masyarakat diberikan kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah. Waktunya 120 detik. Mulai Silakan dari- dijawab argumentasinya, dimulai dari Sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan kami dalam berargumen. Dengan tegas kami menyatakan tidak menyetujui dengan mosi debat kali ini. Bahwasanya hal ini didasari bahwasanya nilai-nilai budaya daerah adalah nilai-nilai budaya yang hanya dimiliki oleh budaya itu sendiri. Maka dari itu dengan cara mengembangkan dan memelihara nilai-nilai tersebut haruslah tidak diberikan kebebasan. Akan tetapi ada aturan-aturan yang memadai. Apabila adanya aturan, maka kebudayaan tersebut tidak akan tercemar. Dan kita ketahui bahwa budaya itu merupakan suatu leluhur dari leluhur kita sendiri. Oleh karena itu budaya haruslah dijaga oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah dan juga negara. Dan apabila itu terjadi dalam pemeliharaan dalam skala bebas, maka akan terjadi penyalahgunaan. Selebihnya dalam pasal 32 sudah dijelaskan bahwasanya pemerintah akan terus mempertegas dan memajukan budaya-budaya yang sudah ada dalam Indonesia. Jadi tidak diperlukan untuk para masyarakat ataupun masing-masing individual untuk dibebaskan untuk mengembangkan nilai-nilai mereka masing-masing. Sekarang dikarenakan pemerintah sudah memiliki program-program sendiri yang mana tertera dalam pasal 32. Salah satu contoh kasusnya penyelewengan ketika masyarakat diberikan kebebasan dalam mengembangkan nilai-nilai budaya adalah ondel-ondel DKI Jakarta, di mana hal ini banyak penyelewengan, banyak orang-orang yang menyalahgunakan untuk mencari keuntungan sendiri tanpa melihat lagi apa nilai-nilai atau unsur-unsur ondel-ondel yang sebenarnya harus kita terapkan atau kita kembangkan bersama. Terima kasih. Selain itu ini juga akan menyebabkan sentralisasi pada daerah masing-masing dari setiap budaya yang dimana hal ini akan berdampak pada meningkatnya sifat kedaerahan yang dimana seperti yang kita tahu pada masa sebelum Indonesia merdeka sifat kedaerahan ini salah satu faktor pemicu pemecah dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Di mana setiap daerah memiliki ideologinya masing-masing dan itu akan tidak bersatu karena perbedaan tersebut dan juga dari perbedaan budaya tersebut juga akan terjadinya mis dari nilai-nilai agama yang dimiliki sebagai negara Indonesia. Karena itu kita harus memperkuat identitas nasional kita dan memperkuat Bhinneka Tunggal Ika dan juga Pancasila. Oleh karena itu kami menyatakan kontra terhadap mosi ini. Wow, baik. Terima kasih grup B dari SMAN 2 Cibinong. Luar biasa. Ya. Bagaimana Dewan Juri untuk penilaiannya? Oke, grup B tadi kaitkan dengan pasal 32
pasal 32 yang mana itu? Pasal 32 yang ya pasal 32 yang mana? Pasal 32 keduanya walaupun mungkin lebih kepada yang satu, memajukan budaya nasional. Kalau yang kedua itu kan tentang bahasa daerah ya Pak. Bunyi pasal 32 ayat 1? Mungkin untuk rumusannya saya tidak tahu, tidak bisa dengan jelas. Namun untuk 32 ayat 1 itu pemerintah memajukan kebudayaan bangsa nasional. Oke. Grup B sudah cukup komprehensif menyampaikannya. Jadi satu dengan yang lainnya juga saling mendukung. Ini yang nilainya tinggi itu begitu. Jadi satu dengan yang lainnya saling mendukung gitu ini. Jadi kekompakannya kelihatan. Jadi tadi sudah ada bahwa itu memang menjadi wewenang negara, wewenang pemerintah gitu ya. Kemudian kalau ada komersialisasi budaya daerah, jadi ondel-ondel contohnya. Kemudian ada bahwa kalau kemudian terlalu dimajukan itu memicu sifat eksklusif dan primordialisme. Tadi juga sudah ini, terus dikaitkan dengan pasal 32 ayat 1 terutama ya. Oke, karena cukup oke gini, nilainya berapa? 25 poin untuk grup B SMAN 2 Cibinong. Ini merupakan nilai maksimal dan sempurna di sesi tematik 4 pilar. Oke, baik, terima kasih untuk grup B dari SMAN 2 Cibinong. Kita akan menuju untuk grup C yaitu SMAN 1 Majalengka. Silakan. Perwakilannya silakan langsung saja mengambil bola yang ada di dalam fishbowl untuk menentukan argumentasi apa yang akan dibangun, apakah pro atau kontra, karena otomatis untuk grup C sudah mendapatkan nomor pertanyaan, yaitu nomor 3 ya pernyataannya. Betul, silakan yang mendapatkan argumentasi pro. Oke, silakan dibawa kertasnya. Kertasnya boleh dibawa? Iya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Disimak baik-baik untuk pernyataannya grup C. Sudah siap ya? Baik. Ujian nasional atau UN menjadi suatu standar evaluasi yang berlaku secara nasional dan tolak ukur untuk mengukur sejauh mana capaian pembelajaran siswa. Silahkan dibangun argumentasinya, 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Dewan juri yang terhormat, mohon izin kami dari kontingen SMA Negeri 1 Majalengka selaku tim pro, tentu saja kami setuju dengan adanya mosi ujian nasional atau UN menjadi suatu standar evaluasi yang berlaku secara nasional dan tolak ukur untuk mengukur sejauh mana pencapaian pembelajaran siswa. Kami selaku tim pro tentu saja kami setuju dengan argumen itu. Mengapa demikian? Karena ujian nasional ini dia akan mengetes seberapa kemampuan siswa-siswa itu, seberapa kemampuan dari segi materinya atau dari segi penalaran dalam pikirannya. Kemudian seperti yang kita tahu bahwasannya ujian nasional itu kan ujian yang berbasis biasanya tulis ataupun komputer. Nah kemudian dari ujian nasional tersebut nilai yang diperoleh itu adalah nilai murni. Sedangkan sekarang banyak siswa-siswi yang tidak memperoleh nilai murni karena ujian-ujian sekolahnya. Misalkan karena ujian sekolah yang menggunakan handphone dan juga mereka menggunakan taktik-taktiknya sendiri untuk mencontek tersebut. Berkaca kepada globalisasi pada zaman sekarang ini, Dewan Juri yang saya hormati juga teman-teman semuanya, ketika kita ingin bersaing dengan kancah globalisasi ataupun kancah internasional, kita harus memiliki standar nasionalnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, inilah merupakan standar nasional bagi negara kita Indonesia. Hal itu seperti dibahas pada pasal 31 ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, ujian nasional merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik, karena jika diadakannya ujian nasional, para siswa akan benar-benar belajar untuk menghadapi ujian tersebut. Dan juga sejalan dengan pasal 31 ayat 3 yang dimana tentang pemerintah menerapkan sistem satu kesatuan sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, para siswa dan siswi juga tidak menjadi malas dikarenakan adanya tolak ukur dan standarnya tersendiri. Jadi siswa tersebut juga akan selalu belajar. Oleh karena itu, kami di sini sebagai tim pro sangat setuju apabila ujian nasional itu
dijadikan suatu standar evaluasi karena dapat kita lihat dari evaluasi tahun-tahun sebelumnya kita tidak melaksanakan ujian nasional itu terdapat penurunan standarisasi di siswa negara kita Indonesia. Oleh karena itu kami di sini meyakini bahwa ujian nasional itu harus menjadi standar evaluasi dan kami bangga menjadi tim pro. Baik, terima kasih grup C dari SMAN 1 Majalengka dengan penuh semangat menjawabnya ya. Betul. Baik, bagaimana Dewan Juri? Kita serahkan kepada Dewan Juri bagaimana penilaiannya. Grup C kelas berapa aja? 10. Oh pantesan kelas 10. Oke. Cukup komprehensif tadi ya. Kita mencatat bahwa itu untuk mendorong adanya standar nasional kaitan dengan 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar, kemudian indikator keberhasilan kinerja sekolah, guru, kan gitu ya, siswa gitu kan, untuk implementasi efektivitas kurikulum di sekolah. Tadi ini bahasa saya itu bukan ini ya. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran terakhir supaya kemudian biar standarnya naik tidak turun terus gitu. Oke sih, nilainya mau berapa? 25. Oke, 25. 25 poin, kembali nilai sempurna atau nilai maksimal yang akan didapatkan oleh grup C dari SMAN 1 Majalengka. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Di darat